Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayah dari kelas C dengan NIM 230404500033, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, program studi bimbingan dan konseling. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah materi dengan judul Analisis Perilaku Mengeluh pada Siswa SMA dalam Mengerjakan Ujian dengan menggunakan pendekatan teori behavioristik. Jadi, tujuan dari pemaparan ini ada 3. Yang pertama, untuk mengidentifikasi faktor pemicu, bentuk perilaku, serta konsekuensi dari perilaku mengeluh yang bisa muncul saat siswa menghadapi ujian. Nah, yang kedua, menganalisis perilaku tersebut dengan menggunakan pendekatan behavioristik, terutama melalui analisis ABC dan teknik self-management. Dan yang ketiga, menyusun rekomendasi intervensi berbasis behavioristik yang dapat membantu siswa mengembangkan respon yang lebih adaptif saat menghadapi situasi ujian. Nah, sekilas tentang behavioristik. Nah, behavioristik ini khususnya yang dikembangkan oleh B.F. Skinner menekankan bahwa perilaku terbentuk karena konsekuensi yang mengikuti setelah perilaku itu terjadi. Nah, jadi konsekuensi tersebut bisa berupa penguatan positif maupun negatif. Nah, jadi dalam konteks ini perilaku mengeluh bisa jadi diperkuat oleh dukungan emosional dari teman, rasa lega setelah ujian selesai, atau bahkan perhatian dari guru. Nah, semuanya itu berperan sebagai penguat yang membuat perilaku tersebut terus berulang-ulang. Nah, selanjutnya kita masuk ke studi kasus. Nah, tokoh kita kali ini adalah Andi. Nah, seorang siswa yang sering mengeluh saat menghadapi ujian. Nah, saat ujian dimulai, Andi ini terlihat gelisah. Lalu ia sering mengucapkan hal-hal seperti ulangan ini susah banget, atau nggak bisa nih. Nah, bahkan saat menemui soal sulit, Andi ini lebih memilih diam daripada mencoba mengerjakannya. Nah, jadi selanjutnya untuk membantu Andi bisa menggunakan pendekatan behavioristik dengan teknik self-management. Jadi ada beberapa langkah yang bisa kita terapkan. Yang pertama ada self-monitoring, yaitu Andi bisa mencatat setiap kali ia mengeluh atau merasa ingin menyerah saat ujian. Nah, terus yang kedua ada self-evaluation, yaitu menilai seberapa sering perilaku tersebut terjadi dan dampaknya terhadap hasil ujian. Yang ketiga ada goal setting, misalnya menetapkan target untuk fokus belajar selama 1 jam tanpa gangguan. Dan yang keempat ada stimulus kontrol. Nah, seperti menyimpan ponsel agar tidak terdistraksi dan menggunakan timer belajar. Dan yang kelima yaitu self reinforcement, misalnya memberikan izin untuk membuka media sosial selama 30 menit jika target belajar tercapai. Nah, jika sebaliknya tidak tercapai, diberi konsekuensi seperti mengurangi waktu bermain media sosial atau menulis refleksi harian. Nah, jadi dari sini kita bisa belajar bahwa perilaku mengeluh bukan sekadar kebiasaan, tetapi sesuatu yang bisa dianalisis secara sistematis dan ditangani dengan strategi yang tepat. Nah, jadi dengan mengenali antecedents, behavior, dan konsekuens dalam perilaku siswa, serta menerapkan teknik self-management, kita bisa membantu siswa seperti Andi untuk lebih fokus, percaya diri, dan adaptif saat menghadapi ujian. Nah, jadi sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya, dan semoga materi ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.